Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olviana, NPM 210301225, Prodi Ekonomi Syariah, dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zwardi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertema Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Mal 2,5 dirham tiap hari, ditambah daging domba dan pakaian biasa. Karena kurang mencukupi, kemudian dinaikkan menjadi 2.000 atau 2.500 dirham. Pada riwayat lain menjelaskan 6.000 dirham per tahun. Namun demikian, beberapa saat menjelang ajalnya, negara kesulitan dalam mengumpulkan pendapat. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan tunjangan sebesar 8.000 dirham dan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya untuk negara. Beliau sangat akurat dalam penghitungan dan pengumpulan zakat, kemudian ditampung di Baitul Mal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa. Pembagiannya sama rata antara sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu maupun yang belakangan, pria maupun wanita. Beliau juga membagikan sebagian tanah taklukan dan sebagian yang lain tetap menjadi milik negara, dan juga mengambil alih tanah orang-orang murtad untuk kepentingan umat Islam. Ketika beliau wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara, karena memang harta yang sudah dikumpulkan langsung dibagikan, sehingga tidak ada penumpuan harta di Baitul Mal. Yang kedua, pemerintahan Khulafa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah hanya selama 10 tahun. Akan tetapi dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Kalau boleh dikatakan, pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Sistem tersebut berdasarkan pada prinsip pengembalian sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam yaitu A. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. B. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. C. Mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. D. Menerapkan konsep pada Baitul Mal. E. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktis akad-akad perdagangan. Adapun hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau memimpin adalah kebijakan ekonomi, itu strategi yang dipakai dengan cara penanganan urusan kekayaan negara di samping urusan pemerintahan. Beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu A. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. B. Negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya. C. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. 2. Unsur-unsur kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu Baitul Mal. B. Kepemilikan tanah. E. Zakat. D. Zakat dari pertanian termasuk buah-buahan. E. Sodako untuk non-muslim. F. Koin. G. Klasifikasi pendapatan negara. H. Pengeluaran. Yang ketiga, masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan dalam kekhalifahan beliau. Dalam sejarah, pada awal pemerintahannya hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pendahulunya yang terbukti lebih fatal darinya dan juga bagi Islam. Hal-hal yang dilakukan beliau diantaranya pembangunan pengairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu,
dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar. Pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. Menurut sebuah riwayat, beliau secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana Baitul Mal, bahkan menurut yang lainnya beliau memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ketika berkorban peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, orang-orang yang dekat di sekitar Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah dari orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. 4. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal di tempat pada posisi sebelumnya. Antara lain, memecat beberapa pejabat yang diangkat Utsman, membagikan tanah yang dibagikan Utsman pada keluarganya tanpa alasan yang benar, memberikan tunjangan kepada muslimin berupa tunjangan yang diambil Baitul Mal, mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat, serta memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah dan Madinah. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahannya, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang ditunjukkan kepada Malik. Surat itu antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi dalam keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jasa, hakim, abdi hukum, pengirawan, pegawai, administrasi, dan pengadaan bendahara. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.